Selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan perkembangan kasus Subang pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021. Hari ini sudah kita saksikan bahwa sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Mimin, Arigi, dan juga Abi itu sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung. Ada yang bilang bahwa sidangnya kayaknya ditunda aja. Well, menurut aku sih ya kita nggak tahu ya secara pernyataan resmi dari penyidik atau bahkan dari kuasa hukum, ya kita belum tahu pernyataan resminya seperti apa. Tapi kalau kita tangkap di sini dalam aturan pra-peradilan kan memang ini adalah hakim tunggal dan harus dalam waktu 7 hari kerja itu sudah ada putusannya. Mungkin mekanismenya adalah di tahapan pertama itu adalah tahapan untuk mengecek berkas-berkas terlebih dulu. Bukan berarti ini ditunda, tapi ini adalah mekanisme yang harus kita hargai. Tetapi biarlah proses ini terus berjalan karena dalam pra-peradilan ini yang dibahas bukanlah mengenai materi persidangan, tetapi tentang prosedural. Apakah dari Polda Jawa Barat pada saat menetapkan para tersangka tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undang, di mana perundang-undangan, di mana harus ada 2 alat bukti untuk menentukan 1 orang tersangka. Alat bukti berbeda dengan barang bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk adalah gabungan di antara 2 alat bukti yang disebutkan tadi. Jadi teman-teman masih banyak yang terkecoh antara barang bukti dan juga alat bukti. Nah, ada keterangan terbaru dari Fajar Sidik, kuasa hukum dari timnya Mimin. Hari ini Fajar Sidik mengatakan bahwa ada beberapa poin yang cukup janggal, ya namanya juga pengacara pasti akan selalu membela kliennya. Pertama dikatakan begini, mengenai pertanyaan dari tim kuasa hukumnya Danu ataupun juga masyarakat. Kenapa nih? Kliennya ada 4, tapi yang diajukan pra-peradilan hanya 3 saja. Jawabannya adalah katanya bahwa karena keterbatasan waktu dalam pra-peradilan hanya 7 hari kerja, makanya kami mengajukan hanya 3 saja. Oke, dan nanti setelah ini selesai, karena kan dalam 7 hari kerja kita sudah mendapatkan hasilnya, baru kami akan mengajukan pra-peradilan untuk Pak Yosep. Bagi aku pribadi sih ini nggak terlalu efisien ya, karena kan alat bukti yang dipakai untuk menentukan semua tersangka itu ya salah satunya adalah keterangan Danu. Kenapa tidak sekaligus aja? Apakah mereka ini adalah indikasi dari kuasa hukumnya Yosep? Karena mereka sudah yakin secara alat bukti kalau untuk Yosep sudah nggak bisa diganggu-gugat, bahkan Polda Jawa Barat sudah menyatakan dengan tegas adalah pertama keterangan dari Danu, kedua adalah 2 noda merah yang terdapat di bajunya Yosep. Apakah karena itu sudah jelas, makanya mereka tidak mau melakukan pengajuan pra-peradilan saat ini berbarengan. Tetapi dari Fajar Sidik juga mengatakan bahwa mengenai alat bukti yang untuk menetapkan Mimin, Arigi, dan Abi, kenapa mereka jadi tersangka? Ya, yang sudah dikatakan dari Polda Jawa Barat adalah katanya sih ya keterangan Danu adalah salah satunya. Tapi yang lainnya memang Polda Jawa Barat tidak memberikan secara detail berbeda dengan Yosep. Tapi dari penyidik hanya mengatakan kami sudah ada kok alat buktinya. Well, menurut aku yang dipakai ini adalah kemungkinan besar adalah petunjuk. Ya kita lihat nanti ya. Karena tahapan pra-peradilan adalah tahapan di mana untuk memberikan kontrol ya dari orang yang dari masyarakat ke penyidik kepolisian apakah sudah benar atau tidak. Terus juga mengenai justice kolaborator, bahwa Fajar Sidik mengatakan itu kan baru hanya rekomendasi saja dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi pada akhirnya yang menentukan apakah Danu itu layak mendapatkan justice kolaborator adalah dari vonis hakim nanti. Betul, karena tahapan berikutnya ini adalah tahapan yang menurut aku sangat penting dan juga fundamental, di mana nanti kan sekarang ini kita lihat dari jaksa sedang menanti ya, walaupun mereka sedang menanti atau sudah mendapatkan berkas dari Polda Jawa Barat, mereka pasti akan melakukan komunikasi mungkin dalam BAP yang totalnya bisa aja sampai ribuan lembar gitu ya, halaman dalam berita acara pemeriksaan tersebut. Aku yakin dari Polda Jawa Barat dan juga Kejaksaan mereka akan saling berkomunikasi, akan bertanya poin-poin tertentu. Karena tahapan ini adalah tahapan di mana jaksa harus menuliskan surat dakwaannya. Surat dakwaan itu harus berdasarkan dari ya berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Nah, kemudian juga ada hal yang dikatakan dari Fajar Sidik yang sangat janggal pada rekonstruksi yang menjadi alasan dia kenapa yakin kliennya itu tidak bersalah. Dikatakan begini,
Ada dua adegan pada saat rekonstruksi. Adegan tersebut di nomor 46 dan 47 dari total 95 adegan menurut versinya Dano, hanya dua adegan saja di nomor tadi 46 dan 47 ada bagian Mimin. Dikatakan bahwa di adegan tersebut itu adalah adegan pada saat dia berada di lokasi ruang tamu. Oke, kita nggak bisa mengatakan yes or no karena kita tidak melihat adegan 46 dan 47 itu apa aja. Bisa aja ada, karena kalau memang betul keterangan dari Fajar Shidik bahwa nomor 46 dan 47 hanya dua adegan miliknya Mimin aja di situ dan itu di ruang tamu, lantas kita penasaran peranannya Mimin sebagai apa dong? Karena kan kalau masyarakat kita lihat ada beberapa keterangan jatuhnya juga dugaan bahwa Mimin adalah yang membersihkan kedua korban. Kalau hanya di ruang tamu, lantas buat apa? Apakah mungkin Fajar Shidik tidak menyampaikan secara utuh, ataukah ini strategi, ataukah ini fakta? Ya kita lihat nanti dalam persidangan. Tetapi kalau ini menjadi dasar dari kuasa hukumnya Mimin dan juga lainnya yang mengatakan bahwa ini ada kejanggalan, bagaimana mungkin katanya kok Danu bisa tiba-tiba hanya menjelaskan Mimin hanya ada di dua adegan tersebut, lokasinya di ruang tamu. Bagaimana kedatangannya, bagaimana kepergiannya. Di satu sisi, Fajar Shidik ingin mengatakan bahwa ini penuh kejanggalan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ini justru malah mengindikasikan sebegitu well prepare-nya para tersangka. Maksudnya gimana? Well prepare-nya, seperti kita tahu, Yosep sama Danu datangnya berbarengan menurut rekonstruksi yang lalu ya. Sementara Abi dan Arigi datangnya berdua, kita bisa melihat mereka bersamaan. Tapi Mimin, memang Danu tidak melihat. Lantas, apakah Mimin ini lewat mana nih? Lewat area-area yang tidak ada CCTV-nya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebegitu well prepare-nya. Apalagi juga Danu kan dikatakan ya, kita tentunya akan lihat dalam sidang nanti. Danu kan mengatakan bahwa selama malam kejadian tersebut, pada saat mereka datang ya, Danu dan juga Yosep, memang Danu itu tugasnya menjaga di luar. Sampai jam sekian, kita belum tahu pastinya jam berapa, tetapi bisa kita pahami pada saat Danu mengatakan, saya diminta mengambilkan golok yang berada di dapur, yang sudah disiapkan oleh Yosep. Artinya, pada saat Danu mengambil golok yang ada di dapur, kan tidak mungkin tangannya Danu itu panjang, nyari kayak Pimak ya, hantu di Thailand, kan nggak seperti itu. Pastinya Danu akan masuk rumah, ke belakang, dan sebagainya. Bisa aja tersangka Mimin masuknya adalah di jam-jam tersebut. Atau bahkan diketahui juga bahwa Danu mengakui keterangan lewat pengacaranya bahwa dia juga memukul Amel agar dia tidak bergerak dan dia membantu megangin juga. Apakah tangannya Danu itu pakai kayak Pimak tadi, tangannya bisa memanjang, dia di luar? Kan tidak, dia juga di kamar. Artinya itu juga bagian-bagian yang bisa menjadi waktu untuk Mimin masuk ke dalam rumah tersebut lewat manapun. Justru kalau seandainya Danu bisa menjelaskan dengan detail kapan Mimin datang, kapan Mimin pergi, apa aja yang dilakukan, justru itu adalah hal yang aneh. Karena Danu di malam hari itu, dia juga punya peranan. Dia adalah bagian dari eksekutor. Itu kan justru malah semakin masuk akal. Kalau ini kan yang dikatakan dari Fajar Shidik, kuasa hukumnya mereka, hanya ada adegan nomor 46 dan 47. Ya kita lihat nanti apakah benar hanya dua adegan itu aja yang dilihat oleh Danu. Kalau seandainya Danu hanya melihatnya di ruang tamu, apakah masuk akal atau tidak? Jujur, bagian ini agak sulit karena kita nggak melihat secara keseluruhan, tapi kalau hanya di ruang tamu ya masuk akal aja. Karena apa? Ruang tamu TKP itu kan ada kayak ruang tamu, terus juga ada ruang TV, kamarnya Amel, kamarnya Bu Tuti. Kan mereka juga tidak terlalu besar rumahnya, yang besar adalah halamannya. Ya wajar aja kalau Danu hanya melihat di situ. Nah, apakah di ruang tamu tersebut kondisi Ibu Tutinya apakah sedang lagi ribut atau lagi dieksekusi atau gimana? Karena kalau kita lihat dari keterangan penyidikan, memang Amel itu kan dieksekusinya di kamarnya sendiri. Tidak ada noda merah dari Bu Tuti atau DNA Bu Tuti di kamarnya Amel. Begitupun juga kamarnya Bu Tuti, hanya ada noda merahnya Bu Tuti, tidak ada Amel. Tetapi ada keterangan juga dikatakan Danu melalui pengacaranya waktu awal-awal dia menyerahkan diri. Awalnya katanya dia melihat Danu sama Amel sama Bu Tuti itu
tidurnya bareng. Tetapi kenapa kok terpisah? Bahkan ada keterangan dari keluarga juga mengatakan memang sudah biasa Amel dan Bu Tuti itu sering tidur bareng di kamarnya Amel. Tetapi untuk malam hari itu kita kan tidak tahu detailnya seperti apa. Bahkan juga ada keterangan bahwa Danu itu melihat Bu Tuti sempat berseteru dengan Yosep, kemudian dihantamkan ke ujung meja. Dan ujung meja ini bukan ujung meja yang berada di kamar, tetapi yang berada di dekat ruang TV. Nah itu juga terbukti ya, terkonfirmasi ya. Kita lihat nanti dugaannya apakah benar atau tidak. Kalau memang di lukanya Bu Tuti ada tipikal yang seperti itu dengan barang bukti yang ada di lokasi cocok atau tidak, golok juga cocok atau tidak, itu kan akan menjadi salah satu hal yang menjadi alat bukti. Karena kan alat bukti ya tidak cuma keterangan saksi, tapi juga ada keterangan ahli dengan melihat dari jenazah korban, teman-teman. Terus juga tahapan berikutnya ini, selama 7 hari ke depan, kita coba lihat ke depannya seperti apa, apakah akan ada persidangan. Kalau dari kuasa hukumnya Mimin dan lainnya mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan ada 2 saksi ahli. 2 saksi ahli ini akan membantu untuk mengalahkan penyidik ya, karena kan yang dilaporkan ini penyidik. Kalau seandainya penyidik nggak bisa menjawab tentang alat buktinya apa saja, ya penyidik pasti bakal kalah. Tapi kalau penyidik bisa menjelaskan alat buktinya seperti mereka menjelaskan alat bukti ke Yosep, yang dikatakan alat bukti Yosep adalah pertama keterangan Danu, kedua adalah 2 DNA asing, 2 noda merah di baju Yosep, itu udah clear. Nah, begitu pun juga sama kalau di 3 tersangka ini penyidik bisa menjelaskan misalnya gini ya, apa aja yang menjadi alat bukti untuk menetapkan mereka tersangka. Mimin misalnya adalah keterangan Danu dan juga keterangan jam sekian-sekian ada yang berbeda kategorinya petunjuk. Itu sudah 2 alat bukti clear. Begitupun juga untuk Abi dan juga Arigi, kalau Polda Jawa Barat berhasil menemukan ya alat bukti tersebut, ya sudah kelar. Tapi kan Anjas kalau masalah petunjuk, bisa aja dia berbohong, bisa aja A, B, C, dan D. Itu tidak dibahas di pra-peradilan. Itu dibahas adalah materi persidangan nanti pada saat persidangan di pengadilan negeri, teman-teman. Karena untuk hari ini, untuk tahapan di pra-peradilan, tidak membahas mengenai materi persidangan, tetapi tentang prosedural. Sudah ada 2 alat buktinya atau belum? Itulah pertanyaan inti dari kuasa hukum Mimin, Abi, dan juga Arigi. Mereka pengen tahu memang alat buktinya buat 3 klien kami ini apa? Hanya itu saja. Kalau Polda Jawa Barat berhasil menjawab, ya sudah kelar, mereka akan gagal mengajukan pra-peradilan. Makanya pra-peradilan ini sebenarnya tidak terlalu menjadi garansi dari kedua belah pihak. Maksudnya gimana? Tidak menjamin kalau seandainya Polda Jawa Barat menang dalam pra-peradilan ini, otomatis mereka akan mudah mengalahkan di persidangan nanti. Tidak. Begitupun juga sama. Kalau seandainya Polda Jawa Barat kalah dalam pra-peradilan ini, otomatis berarti bahwa Mimin, Abi, dan Arigi tidak bersalah? Tidak. Karena ini adalah bagian, boleh dibilang hanyalah kayak birokrasi nggak sih? Kalau bahasa orang awamnya, sudah clear 2 alat bukti atau tidak. Jadi bagian itu yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.